Masih semangat? Masih semangat? Kelas 1 semangat? Yuk, sebelumnya tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke. Semangat pagi. Pagi. Kelas 1 bisa. Oke, bisa ditirukan. Semangat pagi. Kelas 1 bisa. Oke. Siapa yang ingin pintar, ayo belajar. Siapa yang ingin cerdas, ayo belajar. Siapa yang ingin pintar, siapa yang ingin cerdas, ayo giat belajar dan berdoa. Sekali lagi yuk tepuk. Siapa yang ingin pintar, ayo belajar. Siapa yang ingin cerdas, ayo belajar. Siapa yang ingin pintar, siapa yang ingin cerdas, ayo giat belajar dan berdoa. Ya, Ustadz buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku semuanya. Udah sarapan belum tadi? Sudah sholat duha belum? Sudah. Wah, sholat duhanya berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Oke, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat belajar diniyah. Nah, kali ini Ustadz akan mengajar diniyah akidah. Nah, kalau kemarin kalian belajar tematik ya, teman-teman ya? Belajar tematik apa? Tematik matematika ya? Oh, sama Ustadz. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Nah, tentang qadha dan qadar. Oh, Udah kelihatan belum? sudah. Wis, Mas. Qadha dan qadar. Nah, kemarin kita sudah menghafal rukun iman ya, teman-teman ya. Rukun yang iman yang pertama kepada siapa? Allah. Ya, iman yang pertama kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan ini iman kepada qadha dan Qadar. kita akan membahas qadha dan qadar. Apa sih itu qadha dan qadar? Nah, coba lihat gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa? Ini apa Ini itu? gambar apa? Mas Fatih, Mas Hafizan, Mas siapa lagi? Mas Gio, Mas Amar, Mas Mirza, Mas Arya. Yang pakai handphonenya Bu Sri Mulyani, siapa ya namanya ya? Ustadz lupa nih. Namanya siapa ya yang pakai handphonenya Ibu Sri Mulyani? Mas siapa? Nah, ini gambar apa, teman-teman? Gambar apa? Orang meninggal dunia ya. Ini gambar orang meninggal dunia. Nah, kita tahu nggak kapan kita meninggal? Ada yang tahu kapan kita meninggal? Tidak tahu ya. Pastinya kita tidak tahu kapan kita itu meninggal.
Nah, yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan malaikat pencabut nyawa saja itu tidak tahu kapan yaitu akan mencabut seseorang, ya. Jadi malaikat Israel itu juga tidak tahu. Wah, kalau belum dikasih perintah dari Allah, maka malaikat Israel itu tidak akan mencabut nyawa hambanya. Tetapi kalau Allah sudah memerintahkan, cabutlah nyawa si fulan, nah maka malaikat Israel tadi akan mencabut si fulan tadi. Nah, ini gambar apa? Ini gambar apa, teman-teman? Gambar bencana alam, gempa ya ini ya. Ini gempa bumi. Nah, kita tahu nggak kapan terjadinya bencana alam? Ada yang tahu? Ada yang tahu kapan hari kiamat itu datang? Pastinya tahu ya, teman-teman ya. Tidak tahu ya. Kematian, kemudian bencana alam itu tidak ada yang tahu kapan itu datangnya ya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kekasih Allah pun yang namanya Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan meninggal, tidak tahu kapan terjadinya bencana alam atau hari kiamat. Beliau itu juga tidak tahu. Nah, yang tahu hanyalah Allah. Malaikat pun juga tidak tahu kapan dia harus mencabut nyawa seseorang, kapan ada bencana, itu juga tidak tahu malaikat itu. Yang tahu hanyalah Allah. Jadi qada dan qadar itu adalah takdir Allah ya. Takdir yang sudah ditetapkan di zaman azali ya. Di zaman sebelum diciptakannya alam semesta ya. Jadi sebelum Allah itu menciptakan bumi, planet-planet, bulan dan bintang, nah itu Allah sudah menetapkan takdir. Nah, jadi kapan kita itu meninggal itu juga sudah ditetapkan oleh Allah ya. Sebelum roh kita itu dihempaskan ke dalam diri kita, ke dalam jasad kita, Allah sudah mengatur, dari mengatur rezeki kita, mengatur umur kita, itu juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita sukses, rezekinya kita itu bisa apa, tidak ada yang tahu. Makanya hidup di dunia ini kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong. Karena orang pintar itu belum tentu besok itu sukses ya. Tapi yang pintar, wah, aku ini pintar matematika, wah, aku ini pintar bahasa Inggris, wah, aku ini pintar IPA. Nah, jangan sombong. Yang boleh sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung ya. Jadi di muka bumi ini ya, di muka bumi ini hanyalah makhluk yang lemah ya, hamba yang lemah. Tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu tidak ada apa-apanya. Nah, Ustadz, saya tanya, kalau takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, ya udah kita nggak usah belajar, kita nggak usah sholat, kita nggak usah mengaji, kan takdir sudah ditentukan. Kita nggak usah bekerja keras, nggak usah berusaha, karena kan rezeki sudah diatur oleh Allah. Bukan begitu ya, karena takdir itu juga ada yang bisa diubah. Nah, ini takdir itu ada dua macam, teman-teman. Nah, macam-macam takdir ada dua macam. Ada takdir yang namanya takdir mu'allaq dan juga takdir mubram. Nah, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Apa itu takdir mu'allaq dan apa itu takdir mubram? Ada yang tahu? Nah, takdir mu'allaq itu adalah takdir yang dapat diubah ya. Mengubahnya dengan cara apa? Dengan cara berikhtiar, dengan cara bekerja keras, berusaha, dan tak lupa kita berdoa kepada Allah. Tetapi kalau takdir mubram, nah takdir mubram
takdir yang tidak dapat diubah. Nah, takdir yang tidak dapat diubah. Jadi macam-macam takdir itu ada dua. Yang pertama takdir mu'alaq atau takdir yang dapat diubah. Kemudian yang kedua takdir mubram yang artinya takdir yang tidak dapat diubah. Nah, contohnya, contoh takdir yang dapat diubah apa saja? Contohnya apa? Nah, contoh, jika kita ingin pintar, maka harus ngapain? Harus giat belajar. Ya, harus giat belajar. Jika kita ingin cerdas, maka kita harus giat belajar. Kita ingin hafid Al-Quran, contohnya, yang mau jadi penghafal Al-Quran, yang mau hafal 30 juz, angkat tangan. Angkat tangan. Yang mau hafal 30 juz Al-Quran, angkat tangan. Wah, Mas Amar. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau hafal 30 juz? Wah, oke, Mas Hafizan. Mas Arya, siapa lagi? Mbak Takia, Mas Fatih, Mas Zio, Mas Ika, Mbak Hafizan. Wah, semuanya ingin jadi penghafal Al-Quran ya. Maka syaratnya apa? Syaratnya ngapain? Kalau kita ingin menjadi hafid Al-Quran, kita harus mengaji setiap hari, murojaah hafalan ya. Takdir yang dapat diubah, takdir mu'alaq. Nah, jika kita ingin sukses atau kita ingin kaya, maka caranya bagaimana? Harus berikhtiar dengan cara bekerja dan juga berdoa. Nah, walaupun Allah itu mempunyai cara yang lain. Kita ini sudah bekerja keras ya, sudah bekerja keras, berusaha, berikhtiar dan juga berdoa. Tapi kenapa kita kok masih biasa-biasa saja, kok nggak kaya-kaya? Nah, mungkin Allah mempunyai cara yang lain. Mungkin kita akan kaya pas di akhirat ya, pas di akhirat kita akan kaya. Nah, mungkin di dunia ini dulu ya, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan apalagi dengan ketakutan ya. Allah itu menguji hambanya itu dengan beberapa ujian. Nah, karena kalau Allah itu menguji hambanya, maka Allah itu tandanya cinta kepada hambanya ya. Kalau kita itu hidupnya itu hanya senang-senang saja, nggak ada ujian dari Allah, wah ini bahaya, ini namanya ini bahaya, karena mungkin saja Allah itu tidak mencintai kita karena Allah itu tidak karena kita itu tidak diuji oleh Allah. Tetapi kalau Allah cinta dengan hambanya, maka Allah akan menguji hambanya dengan ketakutan, dengan kelaparan, ya, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi, takdir mu'alaq apa, teman-teman? Takdir yang dapat diubah. Nah, diingat-ingat ya. Takdir mu'alaq artinya takdir yang dapat diubah. Nah, seperti ingin pintar kita. Jika kita ingin hafal Al-Quran, kita harus mengaji setiap hari. Kemudian jika kita ingin sukses, maka kita harus berikhtiar dengan cara tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingin sukses, hanya bekerja saja ya, hanya berusaha berdoa, itu namanya sombong ya, namanya orang yang sombong. Karena hanya berusaha saja, bekerja terus, bekerja dengan keras, tetapi tidak berdoa, itu salah atau benar? Benar atau salah? Salah ya teman-teman ya, karena orang yang sombong hanya bekerja tanpa berdoa, namanya orang sombong. Tetapi kalau tanpa berikhtiar, itu namanya apa?
Namanya apa? Kalau kita hanya berdoa tanpa disertai ikhtiar. Itu namanya juga bukan kita sebagai orang Islam bekerja keras dan juga berikhtiar, ya, berikhtiar, bekerja keras dan juga tak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini contohnya, jika kita ingin menjadi olahragawan seperti pemain sepak bola, pemain tenis meja, pemain apa lagi? Ada yang suka sepak bola? Yang laki-laki? Yang suka sepak bola? Mas Yus, Mas Arya. Mas Arya juga suka. Mas Mirza. Suka sepak bola, Mas Mirza? Oke, suka juga. Nah, kalau kita ingin menjadi pemain sepak bola, kita harus ngapain? Harus tentunya kita berlatih ya teman-teman. Nah, ini takdir yang dapat diubah. Nah, namanya takdir mu'allaq. Nah, kemudian ada takdir yang tidak dapat diubah. Namanya apa, teman-teman? Namanya takdir mubram. Nah, takdir mubram ini adalah takdir yang tidak dapat diubah. Nah, contohnya apa? Takdir yang tidak dapat diubah. Nah, ini gambar apa, teman-teman? Ini gambar bayi. Ya. Tumbuh dan berkembang menjadi anak SD, ya, seperti kalian SD ya, SD. Kemudian tumbuh lagi lama kelamaan menjadi anak SMP, ini sudah bisa basket ya, sudah bisa bermain basket. Nah, kemudian lama kelamaan tumbuh dan berkembang menjadi anak SMA dan kuliah. Nah, ini. Kemudian sudah dewasa, bekerja dan akhirnya menjadi tua ya, menjadi tua. Nah, kira-kira orang yang sudah tua ini bisa menjadi bayi tidak? Ayo, bisa enggak teman-teman? Tidak ya teman-teman ya, tidak ya. Orang yang sudah tua tidak mungkin akan menjadi bayi lagi ya. Karena ini bayi yang tumbuh jadi anak SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, dewasa, dan meninggal. Ya, ini namanya takdir yang orang tua tidak bisa dapat tidak menjadi bayi lagi. Kita mati tidak ada yang tahu. Nah, ini takdir yang tidak dapat diubah. Umur muda menjadi tua. Nah, ini. Kemudian ini gambar apa, teman-teman? Gambar orang meninggal. Nah, orang meninggal itu kita mati itu tidak ada yang tahu. Kita matinya kapan? Ya. Kita entah nanti matinya kita husnul khotimah atau matinya kapan, kita tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat pun tahu ya teman-teman ya, tidak tahu. Kalau Allah menyuruh malaikat Israel ya, barulah malaikat Israel akan mencabut nyawa hamba, nyawa seseorang, nyawa si fulan. Tapi kalau Allah belum menyuruh malaikat Israel, maka malaikat Israel tersebut juga tidak akan mengambil nyawa si fulan. Nah, bahkan Rasulullah pun juga tidak tahu nih kapan hari kiamat datang, kapan meninggal, kapan itu juga tidak tahu. Kemudian tadi ada bencana alam ya, bencana alam, hari kiamat. Nah, kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, kapan terjadinya bencana alam, gempa bumi, kapan terjadinya gunung meletus, tidak ada yang tahu ya. Ada yang sudah pernah merasakan gempa? Ada? Wah, ada. Mbak Nada sudah. Mbak Nada pernah merasakan gempa? Gimana rasanya gempa? Wah, buminya bergetar ya, tanahnya bergetar ya. Wah, mantap. Jadi kematian ya, umur, kemudian bencana alam, hari kiamat. Nah, itu adalah
takdir mubram, takdir yang tidak dapat diubah. Nah, nih coba nih. Gambar nomor berapa yang menunjukkan takdir yang dapat diubah? Coba nomor berapa? Ini yang sebentar. Nah, nomor 1 ini gambar apa, teman-teman? Nomor 1 gambar apa? Gambar orang tua. Nenek. Ini dapat diubah enggak? Enggak. Enggak, berarti kita silang. Coba kita silang. Kakek neneknya ada yang masih hidup? Ada. Ini nomor 2, gambar apa, teman-teman? Merapi meletus. Gunung Merapi meletus. Kira-kira ini dapat diubah enggak? Ada yang tahu kapan Gunung Merapi meletus? Tidak ada yang tahu ya? Wah, kita silang nih. Nah, kemudian ini cerdas. Wah, ini anak berprestasi nih. Ini bisa diubah enggak? Kira-kira bisa enggak? Berprestasi. Kita kira kita dapat mengejar prestasi kita enggak? Bisa ya? Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Oke, jadi kita beri tanda centang. Oke, nomor 3 ya teman-teman ya, yang benar ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Gambar nomor berapa yang menunjukkan takdir yang tidak dapat diubah? Nah, nomor berapa? Nomor 1 ini gambar orang ingin sukses. Nah, ini bapak-bapaknya ingin meraih kesuksesan nih. Jadi ini bekerja keras. Ya. Ini kira-kira dapat diubah enggak? Bisa ya teman-teman ya. Ingin sukses maka harus bekerja. Ini dapat diubah. Nanti kita silang. Nah, kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 dulu. Ini gambar pemain sepak bola. Bintang sepak bola. Siapa bintang sepak bolanya? Lionel Messi, Ronaldo. Siapa? Benzema ya, Benzema. Wah, ini kira-kira kita dapat menjadi pemain sepak bola enggak? Dengan cara apa kalau kita menjadi pemain sepak bola? Dengan cara berlatih setiap hari. Nah, makanya ini kita silang ya teman-teman ya. Kita silang. Nah, kemudian ini ada tsunami. Ada tsunami. Kira-kira dapat diubah enggak? Tidak. Nah, berarti yang benar nomor 2. Oke, benar sekali teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, tunjukkan upaya untuk mengubah takdir kita. Nah, ada gambar. Aku ingin menjadi hafid Quran. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Lari atau mengaji? Lari-lari atau mengaji? Wah, mengaji sekali. Mengaji ya, teman-teman ya. Oke, kita tunjukkan. Kita tunjukkan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, aku ingin menjadi pemain bola. Nah, kira-kira yang upaya kita ngapain? Upaya untuk mengubah takdir kita. Berlari setiap pagi
atau bermalas-malasan tiduran? Apa teman-teman? Aku ingin menjadi pemain bola. Apa yang harus kita lakukan? Latihan. Ya, latihan ya, lari setiap pagi ya, kita tunjukkan nih teman-teman. Oke. Nah, oke, hebat. Kemudian ini, aku ingin menjadi anak yang cerdas dan berprestasi. Ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Belajar. Malas-malasan. Belajar. Ya, belajar. Oke, kita tunjukkan. Oke, teman-teman. Nah, takdir itu juga mengiringi baik dan buruk, teman-teman ya. Jika kita itu melakukan perbuatan yang baik, insya Allah takdir kita juga akan baik. Nah, kalau kita itu melakukan perbuatan yang buruk, nah maka buruk juga ya, berdampak buruk. Nah, contohnya Ya. ini, jika kita giat belajar, maka kita akan berprestasi. Nah, kemudian gambar di bawahnya ini, ada orang yang membuang sampah sembarangan. Gimana ini? Membuang sampah di sungai. Nah, akibatnya apa teman-teman? Akibatnya takdir datang. Wah, ini banjir ya. Orang lain pun juga. Nah, dari itu, kalau membuang sampah itu di tempat sampah ya teman-teman ya, jangan buang sampah di sungai karena dapat menghambat nih sungai ini. Nah, akhirnya bisanya si Fulan tadi terkena banjir ya teman-teman ya. Oke. Nah, tugas hari ini, nah ini teman-teman. Kita kelihatan ya. Nah, hari Kamis. Sekarang hari Kamis. Ini cocokkan ya perbuatan. Nah, perbuatan. Contohnya ini membuang sampah di sungai. Nah, coba kamu hubungkan perbuatan buruk dan akibatnya. Nah, ini takdir yang buruk ya teman-teman ya. Nah, coba nanti kalian mencoba mencocokkan antara gambar di sebelah kiri, kalau dari Ustadz sebelah kiri ada gambar mencopet, gambar membuang sampah sembarangan, gambar membuang sampah di sungai. Nah, kemudian sebelah kanan ini ada akibatnya. Ini banjir, kemudian tertangkap polisi dan di penjara. Nah, kemudian ini ada orang terpeleset. Nah, nanti silahkan kalian cocokkan ya antara perbuatan buruk dan akibatnya. Seperti itu. Sudah paham? Sudah ya, teman-teman ya. Nah, silahkan habis yang belum sholat duha, silahkan sholat duha minimal 2 rakaat sholat duhanya. Yang belum sarapan silahkan sarapan dulu ya. Yang belum mandi ayo silahkan mandi. Yang baru tidur siapa? Nah, silahkan mandi. Di situ kita murojaah ya teman-teman ya. Kalau murojaah harus setiap hari. Oke? Saya hafalan
Aku. Dari tahu. Ya teman-teman ya. Tugasnya Dari menghubungkan perbuatan buruk dan akibatnya. Nah, kalau nanti sudah selesai, silakan foto, kemudian dikirimkan ke Ustadz Muhammad. Oke? Oke.